Pernah kebayang nggak kalau salah satu konsep paling kuat dalam bisnis modern yang dipakai semua perusahaan, dari kedai kopi di tikungan jalan sampai raksasa teknologi, itu ternyata idenya datang dari seorang biarawan Italia di abad ke-15? Yap, kisah ini bakal mengubah cara Anda melihat dunia angka. Nah, ini dia pertanyaan mendasarnya. Selama ribuan tahun, para pedagang itu pusing mikirin hal yang sama. Punya banyak uang tunai di laci, apakah itu artinya kita sukses? Eits, belum tentu. Kita butuh sebuah sistem, semacam GPS keuangan, buat tahu kita ini sebenarnya lagi di posisi mana. Dan sistem itulah yang kita kenal sekarang sebagai akuntansi. Sering banget disebut bahasa bisnis. Kenapa? Karena inilah alat yang mengubah data transaksi yang berantakan jadi informasi yang jelas. Akuntansi menjawab pertanyaan paling krusial. Kita ini lagi untung atau rugi? Dan pusat dari revolusi ini adalah seorang pria bernama Luca Pacioli. Kalau Anda bayangin akuntan itu orangnya kaku dan membosankan, buang jauh-jauh pikiran itu. Pacioli ini adalah manusia renaissance sejati. Seorang jenius yang keahliannya jauh melampaui angka-angka. Pacioli ini hidup di zaman yang luar biasa keren. Renaissance Italia. Dia jadi biarawan, lalu pada tahun 1494, boom, dia menerbitkan buku masterpiece-nya, Summa de Arithmetica. Tapi yang paling bikin melongo adalah dengan siapa dia berkolaborasi. Ini nama yang kita semua kenal. Betul sekali, Luca Pacioli adalah guru matematikanya Leonardo da Vinci. Mereka berdua kerja bareng di Milan. Ini nunjukin kalau Pacioli itu bukan sekedar juru tulis biasa. Dia ini salah satu intelektual top pada masanya dan pergaulannya ya di lingkarannya para jenius. Oke, sekarang kita masuk ke kontribusinya yang paling terkenal. Tapi penting buat dicatat nih, Pacioli itu bukan menciptakan sistem ini dari nol. Para pedagang di Venesia waktu itu udah pada pakai. Peran jenius Pacioli adalah dia yang pertama kali mendokumentasikan, merapikan, dan yang terpenting, menyebarkannya ke seluruh dunia. Jadi sebelum Pacioli, pembukuan itu ya kacau. Cuma catatan simple, uang masuk, uang keluar. Gampang banget salah dan kita nggak pernah benar-benar tahu kondisi bisnis kita. Nah, sistem yang dia tulis, yaitu pembukuan berpasangan, ini sebuah revolusi. Bayangin aja kayak timbangan yang super seimbang. Setiap ada aksi, pasti ada reaksi yang setara di sisi lainnya. Terus, gimana cara kerjanya? Gampangnya gini, setiap transaksi dicatat 2 kali. Misalnya Anda beli kopi. Bagi si kafe, uang tunai mereka kan nambah. Itu dicatat sebagai aset. Tapi di sisi lain, stok biji kopi mereka berkurang. Itu aset juga yang berkurang. 1 debit, 1 kredit. Semuanya dicatat dari jurnal ke buku besar. Dan di akhir hari, semuanya harus seimbang. Disitulah kehebatannya. Sistem ini bisa memeriksa dirinya sendiri. Dan kutipan dari Pacioli ini benar-benar merangkum semangat sistemnya. Ini bukan cuma soal matematika loh. Ini tentang disiplin, keteraturan, dan akurasi. Memastikan buku keuangan kita seimbang setiap malam, artinya kita punya kendali penuh atas bisnis kita. Nah, ini bukan cuma sekedar teori akademis di atas kertas. Penerbitan buku kali Summa de Arithmetica ini punya dampak yang gila-gilaan di dunia nyata. Bisa dibilang inilah yang memicu ledakan perdagangan global dan jadi tulang punggung dari apa yang telah kita kenal sebagai kapitalisme. Dampaknya apa? Dahsyat. Untuk pertama kalinya, para investor bisa percaya sama angka-angka yang disajikan. Para pedagang bisa lihat dengan jelas mana yang untung, mana yang rugi. Sistem ini menciptakan transparansi dan tanggung jawab yang memungkinkan bisnis tumbuh dari toko kecil jadi perusahaan multinasional. Intinya satu, sistem ini membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi dari semua perdagangan. Nah, ini mungkin cara terbaik buat memahaminya. Bahasa itu sebenarnya sudah ada, dipakai sama para pedagang di Italia. Tapi Pacioli inilah orang yang menulis buku tata bahasa pertamanya. Dia mengambil sebuah praktik yang rumit dan eksklusif, lalu membuatnya bisa diakses oleh siapapun yang bisa membaca bukunya. Jenius. Keren banget kan? Oke, sekarang mari kita lompat 500 tahun ke depan, ke zaman kita sekarang. Pertanyaannya, apakah ide dari zaman Renaissance ini masih relevan di era digital kita yang serba cepat? Jawabannya, tentu saja, sangat-sangat relevan. Coba lihat deh, semua bidang akuntansi modern, mulai dari laporan keuangan buat investor, sampai akuntansi forensik buat menyelidiki penipuan, semuanya berdiri di atas fondasi yang sama. Fondasi yang diletakkan oleh Pacioli. Setiap transaksi punya 2 sisi dan semuanya harus seimbang. Lebih dari 500 tahun. Coba, pikirkan sejenak. Sangat sedikit ide dalam sejarah manusia yang bisa bertahan selama itu, apalagi menjadi standar global yang nggak tergantikan.
Dari pedagang sutra di Venesia sampai perusahaan teknologi di Silicon Valley, semuanya masih pakai sistem Pacioli. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, ini benar-benar luar biasa. Fondasi dari seluruh ekonomi global kita, sistem yang menentukan untung ruginya setiap bisnis di planet ini, ternyata ditulis oleh seorang biarawan Fransiskan yang juga sahabatnya Leonardo da Vinci. Ini menyisakan satu pertanyaan terakhir yang menarik untuk kita pikirkan. Sistem Pacioli sudah terbukti sangat tangguh. Tapi dengan munculnya teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan perubahan ekonomi yang tak terduga, apakah bahasa ini akan tetap sama? Atau jangan-jangan akan muncul Pacioli baru yang akan menulis buku tata bahasa berikutnya untuk era kita? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.